Halo, selamat datang di Kamus Bola, tempat terbaik untuk kamu yang ingin tahu lebih dalam tentang dunia sepak bola. Bersiaplah, karena kita akan mengupas habis kisah menarik dari lapangan hijau. 3 headline utama yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah efek Indonesia itu nyata. Fans Mönchengladbach terpukau dengan efek transfer Kevin Dix. Yang kedua adalah Patrick Kluivert coret 3 nama pemain naturalisasi idola Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Dan yang terakhir, tak bisa bohongi perasaannya, bomber Eropa berdarah Jawa Sunda ini kepedean jika Patrick Kluivert bakal meliriknya ke timnas Indonesia. Langsung saja kita mulai dengan informasi yang pertama. Unggahan transfer Kevin Dix di media sosial resmi klub mendapatkan atensi luar biasa dari warganet terutama dari Indonesia. Apa yang terjadi? Kevin Dix menuntaskan kebersamaannya dengan FC Copenhagen pada akhir musim 2024-2025. Setelah pada Minggu 26 Januari malam, dia secara resmi menandatangani kontrak dengan Borussia Mönchengladbach hingga 2030. Kepastian tersebut diunggah media sosial resmi klub Bundesliga Jerman itu, sehingga tidak mengherankan warganet terutama dari Indonesia yang langsung menyerbu unggahan tentang Kevin Dix dengan memberikan like hingga komentar. Apa yang dikatakan oleh fans Mönchengladbach? Meledaknya media sosial resmi klub mungkin jarang dirasakan oleh fans lokal Mönchengladbach, sehingga salah satu fans melalui akun X tidak bisa menyembunyikan rasa kaget dengan mengatakan efek Indonesia itu nyata. Dalam unggahan tersebut, akun dengan nama LL19BMG membandingkan sebuah foto yang diunggah 14 Januari namun hanya memiliki 7.000 like. Sementara foto Kevin Dix yang belum genap setengah jam diunggah sudah mendapatkan 85.000 like. Apa berikutnya untuk Kevin Dix? Ya, Kevin Dix tentu diharapkan tidak hanya sebatas media sosial tetapi juga di lapangan hijau. Namun pemain berusia 28 tahun itu baru akan memperkuat Mönchengladbach pada musim depan. Setelah menandatangani kontrak, Dix kembali ke Copenhagen untuk menuntaskan musimnya. Dix bersama Copenhagen memulai laga resmi di 2025 saat menjamu Heidenheim di playoff 16 besar Conference League pada 13 Februari. Sedangkan laga Copenhagen dalam lanjutan Superliga Denmark 2024-2025 dimulai pada 17 Februari mendatang ketika bertandang ke Randers FC. Berita selanjutnya, Patrick Kluivert berpotensi mencoret 3 pemain naturalisasi idola Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Sebanyak 3 pemain yang dimaksud adalah Rafael Struijk, Nathan Joaon, dan juga Justin Hubner. Lantas, apa alasan ketiga nama tersebut berpotensi ditendang dari skuad timnas Indonesia? Rafael Struijk gagal menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang penyerang. Ya, Rafael Struijk si penyerang mandul semenjak turun di level profesional pada 2022, Rafael Struijk baru mencetak 1 gol bersama klub. Ia juga baru mencetak 1 gol dari 22 laga bersama timnas Indonesia. Status itu jauh berbeda dengan Patrick Kluivert yang dikenal sebagai bomber mematikan pada masanya. Patrick Kluivert berpotensi condong memanggil penyerang bertipe bomber seperti dirinya. Penyerang Persis Solo, Ramadhan Sananta, berpotensi dipilih Patrick Kluivert ketimbang Rafael Struijk. Kemudian Nathan Joaon berpotensi didepak karena tak kunjung bermain bersama sang klub Swansea City. Laga terakhir Nathan Joaon bersama Swansea City pada 28 Agustus 2024 atau 5 bulan lalu. Dalam perkenalannya sebagai pelatih timnas Indonesia pada 12 Januari lalu, Patrick Kluivert mengultimatum pemain skuad Garuda yang jarang bermain bersama klubnya. Satu nama lain yang mungkin terdebak adalah Justin Hubner. Justin Hubner berpotensi kalah saing dari Elkan Bagot. Saat ini Justin Hubner memang rutin bermain bersama Wolverhampton Wanderers U21. Namun Justin Hubner bisa tidak dipanggil karena kalah saing dengan Elkan Bagot. Saat ini Elkan Bagot rutin bermain di level profesional bersama Blackpool FC. Hal itu berbeda dengan Justin Hubner yang hanya bermain di level akademi saja. Dan satu lagi, pada Maret 2025, Justin Hubner hanya bersedia melawan Bahrain karena di laga melawan Australia dirinya absen untuk menjalani sanksi akumulasi kartu. Kondisi itu praktis menjadi pertimbangan Patrick Kluivert untuk memanggil Justin Hubner. Daripada memanggil Justin Hubner, Patrick Kluivert condong memanggil pemain yang tersedia membela timnas Indonesia melawan Australia dan Bahrain. Terlebih, ada banyak pemain top yang bisa mengisi posisi bek tengah sebelah kiri peninggalan Justin Hubner seperti Jay Itzes, Kelvin Verdong, dan juga Hairil Riedewald.
Beralih pada berita selanjutnya, striker Belanda keturunan Jawa dan Sunda ini sangat percaya diri apabila dirinya bakal dilirik oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pasalnya, timnas Indonesia memang sedang mencari pemain di posisi striker sehingga dia merasa bisa menjadi kandidat terkuat untuk mengisi peran itu. Seperti diketahui, masa kepelatihan Shin Tae-yong meninggalkan pekerjaan rumah bagi Patrick Kluivert yang baru ditunjuk sebagai penggantinya. Salah satu yang paling mencolok ialah kurang tajamnya penyelesaian akhir para striker timnas Indonesia, seolah menjadi momok dalam beberapa waktu terakhir. Nama-nama langgangan seperti Rafael Struijk, Dimas Derajat hingga Rocky Hoki Charaga masih belum mampu menjalankan tugasnya dengan sempurna. Ditambah dengan kenyataan bahwa semua gol yang diciptakan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 bukan disumbangkan oleh striker. Apalagi dalam waktu dekat, timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert akan bertolak ke Australia dan menjamu Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka dari itu, Oli Romeni mungkin menjadi solusi yang paling dekat untuk dinaturalisasi PSSI sebagai langkah awal memecah kebuntuan lini serang Garuda. Di sisi lain, Oli Romeni saja mungkin tidak cukup apabila timnas Indonesia ingin bersaing ke Piala Dunia 2026. Dibutuhkan striker lainnya sebagai alternatif. Oleh sebab itu, kandidat striker Belanda lainnya bisa dipertimbangkan sebagai opsi lanjutan jika timnas Indonesia mau benar-benar serius membenahi skuadnya. Adalah Dean Isel de Seper, striker Belanda milik klub AZ Alkmaar yang punya garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya di pihak ayahnya. Dean de Silver mengaku jika ayahnya punya garis keturunan langsung Indonesia karena sang nenek berasal dari Surabaya, sedangkan kakeknya asal Bandung. Pemain berusia 17 tahun itu memulai karir sepak bolanya di Belanda. Ia kerap berpindah ke tim besar Eredivisie seperti Vitesse de Graafschap, PSV hingga AZ Alkmaar. Meski telah melanglang buana ke beberapa klub Belanda, namun penampilan dari Dean Isel de Seper mulai mencuri perhatian saat dirinya membela PSV Eindhoven. Di sana, striker berdarah Jawa Sunda ini sukses mengemaskan 8 gol dan 2 assist dari 22 kali pertandingan bersama PSV Eindhoven U17. Performa ciamiknya itu, Dean Isel dan juga De Seper sempat dipanggil oleh tim nasional Belanda U16 sampai U17 dengan total 6 kali penampilan sejak 2023. Walau sedang dipercaya tim Belanda kelompok umur, namun Dean Isel de Seper malah berharap bisa ditawari bergabung ke timnas Indonesia. Apalagi tim kepelatihan timnas Indonesia saat ini diisi oleh orang-orang terbaik Belanda sehingga ia merasa punya peluang masuk ke skuad Garuda. Dilansir dari kanal YouTube Bola.com, menurut Dean Isel de Seper, gairah sepak bola Indonesia yang membuatnya mulai memikirkan tim Merah Putih sebagai tujuan karir internasionalnya di masa depan. Bermain di negara yang begitu antusias terhadap sepak bola adalah seperti mimpi yang jadi kenyataan, imbuhnya. Dean Isel Seper menambahkan bahwa ia akan tetap mempertimbangkan jika ada tawaran dari timnas Indonesia meski dia sudah masuk ke tim muda Belanda. Jika ada kesempatan, saya akan mempertimbangkannya. Saya sudah beberapa kali bermain untuk Belanda, tapi saya tidak tahu kemana arah karir saya di masa depan. Belum ada informasi lebih lanjut apabila Patrick Kluivert maupun staf pelatih timnas Indonesia mulai melakukan penjajakan terhadap Dean Isel de Seper. Ya sobat, itulah 3 informasi kita kali ini. Terima kasih sudah menonton Kamus Bola. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan berhenti mencintai sepak bola.